Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irda Finitrianti Putri, NIM 19031085 dari Pendidikan Biologi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang perangkat lunak dan perangkat keras. Yang pertama, perangkat lunak atau alat untuk produktivitas dan kreativitas. Unit 3A, perangkat lunak sistem kekuatan di balik kekuatan. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang dikembangkan untuk memecahkan suatu masalah khusus bagi pengguna, untuk melakukan pekerjaan yang berguna pada tugas tertentu atau untuk memberikan hiburan. Perangkat lunak sistem berjalan pada tingkat paling dasar dari komputer Anda dan memungkinkan perangkat lunak aplikasi untuk berinteraksi dengan komputer dan membantu komputer untuk mengelola sumber daya internal dan eksternalnya, serta mengelola perangkat keras. Ada 3 komponen dasar perangkat lunak sistem yang perlu tahu, yaitu yang pertama sistem operasi, yaitu adalah sistem operasi adalah prinsip komponen perangkat lunak sistem dalam sistem komputasi apapun. Yang kedua, driver perangkat, yaitu driver perangkat membantu kontrol komputer perangkat periferal. Yang ketiga, program utilitas, yaitu program yang umumnya digunakan untuk mendukung, meningkatkan, atau memperluas program yang ada di komputer sistem. 3.1 Sistem operasi. Sistem operasi mengelola seluruh sistem komputer. Sistem operasi atau OS terdiri dari sistem master tingkat rendah dari program yang mengatur operasi dasar komputer. Setiap komputer serbaguna harus memiliki OS untuk menjalankan program lain. OS memungkinkan pengguna untuk berkonsentrasi pada aplikasi daripada pada kompleksitas dari komputer. Setiap program aplikasi ditulis untuk berjalan di atas OS tertentu. OS mengelola booting, manajemen CPU, manajemen file, manajemen tugas, dan manajemen keamanan. Proses loading OS ke memori utama komputer melibatkan 4 langkah, yaitu pertama, hidupkan komputer, yang kedua, rutinitas diagnostik menguji memori utama, CPU, dan perangkat keras lainnya. Yang ketiga, program basic input atau output sistem atau BIOS disalin ke memori utama. BIOS berisi instruksi untuk mengoperasikan perangkat keras. Komputer memerlukan instruksi tersebut untuk mengoperasikan perangkat keras dan menemukan salinan OS. Yang keempat, program boot memperoleh OS dan memuatnya ke dalam memori utama komputer. Cold boot menghidupkan sistem on komputer. Boot hangat memulai ulang komputer yang sudah hidup. Disk boot menggunakan CD atau flash drive yang berisi semua file untuk meluncurkan OS. Boot dari awan. 3.2 Perangkat lunak sistem lainnya. Driver perangkat, program perangkat lunak khusus yang memungkinkan perangkat input dan output untuk berkomunikasi dengan sistem komputer lainnya. Saat membeli komputer, banyak driver perangkat yang disertakan dengan perangkat lunak sistem. Driver perangkat juga dilengkapi dengan perangkat keras baru pada CD atau DVD, atau bisa juga diunduh dari sistem web produsen. Keperluan program layanan yang melakukan tugas yang terkait dengan kontrol dan alokasi sumber daya komputer. Contohnya percadangan, perlindungan virus, pemulihan data, kompresi data, defragmentasi file, disk bersihkan, hapus file,
Dan yang terakhir, beberapa datang dengan OS, yang lain dapat dibeli secara terpisah, yaitu seperti Norton System Works, utilitas MCAV. Driver dan program utilitas menambah fungsionalitas ke komputer dan membantunya tampil lebih baik. Berikutnya 3.3 fitur umum dari antarmuka pengguna. Fitur antarmuka pengguna menggunakan grafik untuk memfasilitasi interaksi seseorang dengan komputer. Antarmuka pengguna, layar tampilan yang dapat dikontrol pengguna yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer menggunakan keyboard atau mouse. Keyboard dan mouse. Tombol tujuan khusus digunakan untuk memasukkan, menghapus, mengedit data, dan menjalankan perintah. Tombol fungsi seperti F1, F2, dan lain-lainnya digunakan untuk menjalankan perintah khusus untuk perangkat lunak yang sedang digunakan. Makro itu pintasan keyboard untuk mengaktifkan serangkaian perintah. Selanjutnya, petunjuk tikus dipindahkan ke tempat tertentu di layar atau untuk menunjukkan ke simbol kecil ikon. Antarmuka pengguna grafis atau GUI memungkinkan Anda untuk menggunakan mouse atau penekanan tombol untuk memilih ikon dan perintah dari menu. 3 fitur utama GUI adalah desktop, icon, dan menu. Desktop yaitu layar antarmuka utama sistem. Ikon yaitu gambar kecil yang mewakili program, file data, atau prosedur. Rollover kotak teks kecil yang menjelaskan ikon saat memutar mouse lebih dari itu. Yang terakhir, menu adalah daftar perintah atau opsi bawaan untuk dipilih, pull down, cascading, pull up, dan pop up. Fitur antarmuka pengguna menggunakan grafik untuk memfasilitasi interaksi seseorang dengan komputer. Itu most operating system menggunakan GUI. Yaitu yang pertama title bar, menjalankan run across the top of the display window and shows the name of the folder yang kamu simpan, nama folder yang kamu simpan. Menu bar yaitu shows the names of the pull down menus available. Toolbar yaitu display menu and icon representing frequently used options of command. Text bar, the bar across the bottom of the Windows screen that contain the start button and icon that show open files or program. Windows rectangular portion of the display screen draw with you can view a file of data or an application program. Berikutnya 3.4 yaitu operasi umum sistem. Sistem operasi utama untuk pengguna komputer umum diantaranya ada Windows, Mac OS, dan Unix atau Linux. Pertama, platform. Kedua, model prosesor dan sistem operasi tertentu di mana yang berbasis sistem komputer. 3 kategori prinsip sistem operasi. Yang pertama, berdiri sendiri, jaringan, dan yang terakhir tertanam. Yang pertama, sistem operasi yang berdiri sendiri. Sering disebut sistem operasi desktop, sistem operasi yang bekerja pada satu komputer desktop atau notebook atau laptop.
dua sistem utama yang berdiri sendiri. Di antaranya ada platform Mac yang dijalankan dengan Apple Macintosh. Kedua, platform PC yang dijalankan oleh Microsoft Windows. Beberapa sistem lama masih digunakan atau yang ketinggalan zaman tetapi masih berfungsi. DOS, sistem operasi DOS, aslinya Microsoft OS, berdasarkan perintah yang sulit digunakan antar muka pengguna. Yang kedua, sistem operasi jaringan. Server perusahaan terbuka atau OES Novels digunakan untuk mengkoordinasikan jaringan area lokal atau LAN berbasis komputer mikro di seluruh perusahaan atau kampus. OS jaringan biasanya terletak di server utama, server Windows, dirancang untuk berjalan di server jaringan di semua ukuran bisnis. Beberapa pengguna berbagi sumber daya seperti data, program, dan printer. Selanjutnya 3.5 yaitu perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi terdiri dari program yang melakukan pekerjaan yang pengguna tertarik secara langsung. Ketersediaan perangkat lunak tergantung pada bagaimana itu dilisensikan atau dilindungi hak cipta oleh pencipta atau pemiliknya. Perangkat lunak dapat diperoleh dengan berbagai cara. Di antaranya yang pertama, perangkat lunak khusus. Perangkat lunak yang dibuat khusus, yang dibuat oleh individu atau tim programmer untuk fungsi atau tujuan bisnis tertentu. Yang kedua, perangkat lunak yang dikemas, yaitu perangkat lunak yang diproduksi secara massal dan dilindungi hak cipta yang ditawarkan untuk dijual di toko atau di web berbagai pengguna. Yang ketiga, perangkat lunak domain publik, yaitu perangkat lunak yang tidak dilindungi oleh hak cipta dan dengan demikian dapat diduplikasi oleh siapa saja tanpa takut tuntutan hukum. Yang keempat, perangkat gratis. Perangkat lunak berhak cipta yang didistribusikan secara gratis. Yang kelima, perangkat berbagi. Perangkat lunak berhak cipta yaitu didistribusikan gratis untuk masa percobaan. Tapi pengguna kemudian harus membayar perangkat lunak pengembang untuk terus menggunakannya. Yang keenam, perangkat sewa. Perangkat lunak online yang disewa pengguna untuk biaya dan unduh kapanpun mereka mau. Yang ketujuh, aplikasi web, yaitu perangkat lunak yang berjalan pada remote server internet daripada di komputer pribadi seseorang. Selanjutnya ada 3.6 file data dan file program, 3.7 perangkat lunak pengolah data, 3.8 program spreadsheet, 3.9 perangkat lunak basis data, 3.10 Office suites dan paket terintegrasi, 3.11 perangkat lunak aplikasi khusus yang tidak saya jelaskan di sini. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu perangkat keras atau di antaranya itu CPU dan penyimpanan. Unit 4A, pemrosesan unit sistem, mikroprosesor, dan memori utama. Sirkuit elektronik pada dasarnya tetap sama selama bertahun-tahun ini. Sirkuit adalah jalur tertutup yang diikuti atau dapat diikuti oleh arus listrik. Tabung vakum menggunakan sirkuit kawat di dalamnya untuk memfasilitasi aliran elektron. Transistor telah menggantikan tabung vakum saat ini. Kita masuk pembahasannya itu pada
menu 4.1 Microchip, Miniaturization and Mobility. Sejak awal tahun 1970-an, mikrochip menjadi semakin kecil, namun lebih dan lebih kuat dan lebih cepat. Transistor adalah saklar elektronik kecil yang dapat diputar hidup atau mati jutaan kali per detik. Transistor merupakan bagian dari sirkuit terpadu, yaitu semua bagian dari sirkuit elektronik tertanam pada chip silikon tunggal. Sirkuit terpadu adalah solid state atau tidak ada bagian yang bergerak. Silikon adalah semikonduktor yang terbuat dari tanah liat dan pasir. Semikonduktor adalah bahan yang sifat kelistrikannya menengah antara konduktor yang baik dan non-konduktor listrik. Lapisan bawah yang sempurna untuk sangat konduktif, sirkuit yang kompleks. Mikrochip atau mikroprosesor dibuat dari semikonduktor. Chip adalah sepotong kecil silikon yang berisi jutaan mikrominiatur terintegrasi sirkuit elektronik. Miniaturisasi. Di antaranya ada mikrochip, yaitu menyimpan dan memproses data dalam perangkat elektronik. Yang kedua, mikroprosesor, yaitu sirkuit mini dari seluruh prosesor komputer atau otak pada chip tunggal, berisi unit pemrosesan pusat atau CPU yang memproses data menjadi informasi. Pengembangan mikrochip dan prosesor telah memungkinkan pengembangan kecil perangkat elektronik bergerak. Selanjutnya yaitu unit sistem. Kotak yang berisi barang elektronik komputer, komponen yang digunakan untuk mengolah data. Di antaranya ada PC, yaitu menara atau desktop, monitornya terpisah. Kedua, laptop, monitor terpasang ke unit sistem, seperti cangkang kerang. Yang ketiga, tablet, biasanya menyertakan antarmuka layar sentuh. Yang terakhir, smartphone, yaitu unit sistem genggam. Selanjutnya 4.2 mewakili data secara elektronik. Data direpresentasikan dalam komputer dengan kode biner. Sistem biner adalah metode representasi data dasar untuk komputer hanya menggunakan dua angka, yaitu angka 0 dan angka 1, mewakili keadaan mati atau hidup listrik atau pulsa ringan. Bahasa mesin adalah komputer bahasa asli. Bahasa pemrograman tipe biner atau 0S dan 1S dibangun ke dalam CPU yang dijalankan langsung oleh komputer. Setiap jenis CPU memiliki bahasa mesinnya sendiri, jadi masing-masing bahasa mesin komputer bergantung pada merek. Penerjemah bahasa adalah perangkat lunak sistem komputer mengubah instruksi dan data bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa mesin, sehingga profesor dapat mengerti apa yang harus dilakukan. Selanjutnya ada materi 4.3, yaitu di dalam unit sistem. Catu daya, motherboard, and microprocessor. Materi 4.4, unit pemrosesan pusat dan siklus mesin. 4.5 memori dan 4.6 kartu ekspansi jalur bus dan pelabuhan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.